Dengan hadirnya Pixel 6 Pro, bisa dibilang Google mengakui kalau mereka ya harus ikut-ikutan Apple menggunakan label Pro pada HP flagship mereka. Dua brand ini sepertinya harus mengikuti tren market ya, biar nama produknya makin keren dan makin eksis. Hai semuanya, gue Fahmi dan di tangan gue kali ini ada dua HP Pro yang ingin gue bahas tentang kameranya, yaitu Pixel 6 Pro dan iPhone 13 Pro. Kalau kita lihat penggunaan kata Pro ya pada smartphone dari tahun ke tahun itu terus berkembang. Data dari GSM Arena itu menunjukkan kalau grafiknya ini terus meningkat dari tahun 2017. Mau HP yang flagship, mid-range sampai ke entry level pasti ada yang pakai nama Pro. Mungkin kata Pro ini membuat sebuah produk itu jadi lebih meyakinkan, lebih punya kemampuan, lebih kelihatan oke lah. Dalam hal ini, Apple sampai membuat slogan marketingnya untuk iPhone 13 Pro itu tertulis dengan ponsel paling pro, yang kenyataannya HP ini tuh nggak ada yang namanya mode kamera manual. Begitu juga dengan si Pixel 6 Pro, ini nggak ada juga mode manualnya. Tapi apakah kata Pro ini cuma buat gaya-gayaan doang? Ya mau gimana lagi, karena jualan HP flagship ya wajib punya kamera yang bagus. Nggak ada tuh yang peduliin speknya mau secepat apa ya, karena udah pasti kenceng. Terus selama ini ya kita tahu kalau mode manual pada aplikasi kamera itu diberi nama dengan mode Pro atau mode profesional. Jadi label Pro pada nama HP terkesan harus punya mode manual terkait pada hal ini ya. Punya banyak settingan, punya banyak parameter, punya banyak opsi layaknya kamera DSLR. Padahal kan nggak harus gitu juga. Sebenarnya perspektif orang ini mungkin beda-beda ya tentang kata Pro di sini. Mungkin bagi mereka nih, bagi si Apple dan Google yang keduanya, kebetulan asal Amerika, mereka ini kompakan banget. Mode Pro yang mereka maksud di sini adalah mungkin untuk memberikan hasil yang bisa terlihat pro tanpa harus berhubungan dengan settingan-settingan mode manual yang kelihatannya itu ribet banget bagi orang-orang yang nggak ngerti. Nah di sini maksudnya adalah kamera smartphone yang punya kemampuan mobilitas tinggi harus membuat orang-orang yang dalam tanda kutip awam, orang yang nggak ngerti mode manual itu bisa punya foto-foto yang kelihatannya tuh pro, foto-foto yang bagus, yang kelihatannya itu butuh effort banget buat take fotonya. Contohnya adalah Google Pixel 6 Pro dengan mode astrofotografinya. Pengguna tuh nggak perlu lagi setting-setting harus pakai ISO berapa, speednya berapa. Intinya cuma pasang ke tripod, terus pencet tombol shutter pada mode astrofotografi dan langsung jadi. Yang terbaru adalah mode motion long exposure yang nggak perlu pakai tripod lagi. Jadi bisa bayangin, foto light trail, foto action panning itu langsung cekrek aja, nggak pakai nyeting lagi, nggak pakai bawa-bawa tripod, nggak pakai filter lagi. Dalam hal ini iPhone cukup tertinggal ya dari Pixel 6 Pro. Berikut ini perbandingannya. Sementara iPhone 13 Pro itu punya pendekatan pro pada bagian videonya. Video low light-nya minim noise. Terus ada cinematic mode yang punya transisi autofocus yang keren banget kelihatannya. Sekelas lah dengan kamera-kamera profesional. Penggunaannya dibuat mudah banget, nggak seperti mode-mode pro video pada kamera HP lainnya. Terus ada juga yang namanya ProRes video yang kualitasnya tuh nggak main-main. Nah seperti inilah yang dimaksud dengan kata pro bagi Apple dan Google. Ya balik lagi, kedua HP ini tuh punya mode auto yang superior ya di zamannya. Zaman sekarang orang tuh nggak mau ribet-ribet lagi setting ini itu, maunya langsung otomatis sekali cekrek aja. Oke langsung aja kita lihat sampel foto-fotonya pada mode auto kondisi daylight. Kalau ngomongin soal detail, kedua HP ini jelas punya detail yang bagus, namanya juga HP flagship. Paling gua akan ngomongin sedikit aja ya soal teknisnya dari kualitas warna, dynamic range, noise reduction dan juga sharpening. Pada foto berikut ini, kualitas detail kedua HP ini merata sama bagusnya. iPhone 13 Pro lebih kelihatan sharp, saturated, dan kontras. Sementara Pixel 6 Pro lebih punya dynamic range yang lebih luas, lebih flat, less kontras, nggak black crush. Warnanya juga nggak terlalu saturated. Dari sampel berikut ini kita bisa menilai ya kalau foto-foto iPhone 13 Pro tetap mempertahankan kondisi highlight dan sering membiarkan shadow menjadi pekat.
Untuk Google Pixel 6 Pro seperti yang udah gue bilang pada reviewnya, mereka all out ya pada shadow, lebih sering menyajikan hasil foto yang absolute HDR, sesuai sih dengan misi utamanya SDR Plus punya dynamic range yang luas. Lensa ultrawide iPhone itu lebih lebar daripada lensa ultrawide-nya Pixel, 0,5 kali lawan 0,7 kali. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sharpening dari iPhone ini sangat berlebihan secara teknik ya. Ini pendapat gue secara pribadi karena selera orang tentunya beda-beda. Garis-garis putih sekitar edge ini menjadi tanda penggunaan sharpening yang berlebihan, jadinya ada halo artifak. Sharpening seperti ini memang digunakan supaya foto terlihat jadi lebih tajam. Mengingat pada saat kita langsung share foto ke platform sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya, itu akan terjadi yang namanya file compression. Foto-fotonya dikompres. Nah, sharpening ini akan menolong supaya foto kita terlihat tajam meskipun kena compression. Gue ada sedikit eksperimen voting pada Instagram beberapa hari yang lalu. Gue share dua foto, dimana kedua foto ini diambil menggunakan device yang sama. Gue foto menggunakan format RAW dan juga JPEG. Hasil yang JPEG itu udah pasti punya standar sharpening dari kamera HP-nya. Sementara yang RAW, gue setting lagi, gue edit lagi tanpa sharpening. Ini nggak ada sharpening sama sekali. Secara kualitas, gue lebih menyukai hasil foto yang tanpa sharpening karena kelihatan lebih natural, nggak plastik look. Tapi hasil voting itu berbeda banget. Nah, di sini kebanyakan orang memilih yang kelihatannya tajam. Di sini letaknya. Hasil foto yang punya sharpening tetap punya tingkat ketajaman yang oke, meskipun kena compression dari aplikasi Instagram. iPhone 13 Pro juga masih sama seperti iPhone sebelumnya yang punya tone warna yang cenderung lebih warm daripada HP flagship lainnya termasuk Pixel 6 Pro. Tapi kali ini lebih berasa banget pada kondisi indoor atau skenario yang cahayanya tuh agak kurang. Kalau menurut gua soal warna ini lebih ke preferensi masing-masing orang ya. Ada yang lebih suka kelihatan natural, ada juga yang sukanya langsung gonjreng dan clean. Bagi yang menyukai secara teknik mungkin akan memilih warna yang natural. Tapi di luar dari pembahasan yang cukup teknik ya, banyak orang yang nggak terlalu peduli. Yang penting dilihat mata udah enak, dilihat mata udah ternyata bagus ya berarti bagus. Sebelum kita masuk ke hasil foto makro, gue mau ngomongin dulu nih soal sensor. Tapi bukan sensor apa nih yang dipakai kedua HP ini. Langsung aja kita lihat hasil foto berikut ini. Pada foto jarak dekat dari Pixel 6 Pro kita bisa mengira-ngira kalau sensor yang digunakan oleh Pixel ini lebih gede dengan aperture f1.9. Kita bisa lihat ya kalau area yang fokus ini lebih sedikit bagiannya. Bagian-bagian pinggir sini tuh nggak fokus, ada semacam blur yang natural. Nah, yang menarik adalah hasil foto iPhone 13 Pro itu lebih merata, lebih lebar area cakupan dari fokusnya dengan jarak yang sama. Padahal aperture iPhone itu lebih besar dengan f1.5. Untuk supaya lebih jelas lagi, kita masih punya sampel dari Sony Xperia Pro Eye yang punya sensor berukuran besar yaitu 1 inci dengan aperture f2.0. Nah, di sini kelihatan ya fokusnya hampir mirip-mirip dengan Pixel 6 Pro. Lalu foto berikutnya, karena Xperia Pro Eye ini punya pilihan aperture f4, maka area cakupan fokusnya bisa jadi lebih meluas. Tapi kalau dibandingkan langsung dengan iPhone 13 Pro, area cakupan fokusnya ini kelihatan hampir mirip-mirip. Nah, pertanyaannya, kenapa iPhone bisa seperti ini padahal aperture-nya itu f1.5 yang harusnya lebih sedikit dong area fokusnya? Kemungkinannya itu ada 3. Yang pertama, iPhone menggunakan computational photography yang mereka perkenalkan dengan nama Deep Fusion. Mungkin ini gabungan ya dari ketiga lensanya digabungkan menjadi satu foto yang punya hasil yang merata dalam jarak yang dekat. Yang kedua adalah ukuran sensornya ini kecil. Nah, ini menarik nih, padahal ukuran bobanya ini gede-gede banget. Dan yang ketiga adalah mereka nih mengakali mengenai hasil EXIF yang ditampilkan. Artinya mungkin aja hasil daripada EXIF yang ditampilkan ini nggak akurat. Oke, lanjut ke hasil makro. iPhone 13 Pro ini punya opsi auto makro menggunakan lensa ultrawide. Opsi auto makro ini bisa disetting on off melalui halaman setting kamera. Sementara Pixel 6 Pro nggak punya opsi untuk motret foto makro. Untuk mengakalinya bisa pakai digital zoom 2 kali sampai 4 kali zoom. Dan hasilnya lumayan oke meskipun hasil iPhone masih lebih baik daripada Pixel. Pada mode ini iPhone lebih fleksibel. Masuk ke mode portrait, gue bisa langsung bilang aja kalau mode ini iPhone 13 Pro punya kualitas yang lebih baik daripada Pixel 6 Pro kalau kondisi cahaya yang proper dan objeknya adalah orang. Hasil dari iPhone ini bisa gue bilang bagus banget apalagi kalau menggunakan lensa telefoto 3 kali. Kekurangan iPhone masih sama, yaitu pada scene yang challenging dan objeknya selain manusia baru berasa begonya.
Contohnya foto ini, dari zaman dulu iPhone nggak bisa menyelesaikan masalah ini, jarak fokusnya tuh ribet kayak diatur-atur, hasilnya juga pasti amburadul. Pada kondisi backlight juga hasilnya ancur-ancuran. Sementara hasil Pixel 6 Pro memang belum sebaik kamera flagship lainnya ya dalam urusan bokeh separation. Kadang oke, kadang nggak oke ya, maklum sampai sekarang ini Pixel masih menggunakan metode dual pixel pada mode portraitnya, jadi cuma menggunakan satu kamera aja. Meski nggak sempurna, tapi hasil Pixel ini mampu diandalkan karena kemampuan dan kecepatannya yang seimbang. Penggunaannya juga simple to the point. Pada contoh berikut ini, gua rasa flagship lain akan sulit ya mengimbangi kualitas dan kecepatan Pixel dalam menangkap momen. Selanjutnya adalah lensa telefoto. Banyak orang yang bilang kalau lensa ultrawide itu lebih menyenangkan, tapi sejujurnya lensa telefoto itu lebih dramatis, lebih epic, punya perspektif yang unik, dan menurut gua lebih dari menyenangkan. Sampai saat ini gue belum bisa move on dari takjubnya gua pada lensa telefoto Pixel 6 Pro. Yang bikin gue bingung ya karena lensa telefotonya HP ini tuh cuma 4 kali optical zoom aja, tapi punya kualitas yang setara lah dengan 10 kali optical zoom. Kalau dibandingin langsung dengan hasil iPhone 13 Pro dari 2 kali sampai 4 kali zoom masih berasa miripnya, tapi kalau udah di atas 5 kali zoom baru berasa beda kualitasnya. Lensa telefoto Pixel 6 Pro memang dirancang untuk sanggup jarak jauh ya karena optimasi pada sisi softwarenya. Sekarang kita ke foto low light. Gue merasa algoritma night sight ini masih sangat powerful ya, apalagi jika dibandingkan dengan iPhone. Sebenarnya keduanya sama-sama oke lah untuk foto low light. Tapi kalau kita melihat sampel foto ini, detail dari foto low light yang nggak terlalu jauh nih jaraknya, tingkat ketajaman iPhone 13 Pro masih unggul dibandingkan dengan Pixel 6 Pro. Ini aslinya skenario lumayan gelap loh. Tapi kalau kita ngomongin keseluruhan foto, hasil dari Pixel ini lebih merata exposure-nya. Warna tembok ini juga mendekati warna jika dalam kondisi yang terang. Artinya, ini ada AI AWB dari Pixel untuk mendekati dan mengembalikan warnanya. Pada foto berikutnya kita bisa ngelihat kalau exposure Pixel lagi-lagi lebih merata, lebih bisa handle highlight dan juga shadow. Ini karena Pixel punya teknologi Live HDR Net yang langsung processing highlight dan shadow pada viewfinder-nya. Kelihatan di sini hasil iPhone 13 Pro masih ada area yang overexpose pada beberapa highlight. Jadi menurut gua agak kurang oke ya. Flare juga masih ada pada iPhone 13 Pro dan ini cukup menyebalkan ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, flare pada Pixel 6 Pro ini juga sama menyebalkannya. Tapi permasalahan flare seperti ini hanya dalam skenario tertentu aja. Ada sedikit fitur tambahan dari kedua HP ini. Kalau di Pixel 6 Pro ada namanya editing tool Magic Eraser yang kita udah pada tahu ya. Fungsinya buat apaan? Menurut gua fitur ini cukup berguna banget tanpa harus install aplikasi third party. Sementara iPhone udah jelas punya aplikasi Instagram yang lebih bagus ya daripada HP lainnya termasuk Pixel 6 Pro. Mungkin Pixel 6 Pro ini nggak bisa dibilang jelek juga, tapi tetap lebih bagus iPhone. Kedua HP ini punya perekaman video yang sangat berkualitas. Kalau dipilih yang mana yang lebih baik ya jelas gue akan memilih iPhone 13 Pro. Kita mulai dari autofocus. HP ini sangat bisa diandalkan. Gak pernah ada sedikit pun gagal fokusnya sampai ke benda-benda yang kecil-kecil. Dari detail, dynamic range, dan kestabilan kedua HP ini juga lebih merata ya. Tapi Pixel 6 Pro masih banyak kekurangan khususnya pada kondisi low light yang kelihatan banyak noise-nya nih di resolusi 4K 60. Permasalahan noise seperti ini belum selesai ya dari Pixel-Pixel sebelumnya. Terus gue juga menemukan hal yang terkait fleksibilitas yang digunakan oleh Apple ini ya, semacam trik ya. Kalau di Pixel 6 Pro kita fix nggak bisa menggunakan lensa ultrawide dan tele pada resolusi 4K 60 fps. Yes, kita lagi coba ngerekam pakai kameranya Pixel 6 Pro. Ini resolusinya 4K 60 fps. Kita nggak mainan di bawah 4K karena ini levelnya udah flagship. Dan sayangnya kita nggak bisa untuk ganti-ganti lensa ketika ngerekam di 4K 60 fps ini. Tapi untuk kualitas gambarnya kalian bisa lihat ya, ini harusnya nih gonjreng, dynamic range-nya juga luas, hasilnya tajam, keren. Tapi iPhone 13 Pro kita bisa menggunakan 4K 60 dari lensa ultrawide ke 1 kali. Tapi ini trik aja ya, yang ternyata 1 kalinya itu adalah digital zoom dari lensa ultrawide-nya. Begitu juga kalau mau akses lensa tele ya, harus pindahin dulu ke telefoto terus rekam dan nggak bisa berpindah-pindah ke lensa lainnya. Nah sekarang giliran pakai iPhone 13 Pro masih 4K 60 fps. Di sini juga sama ya, nggak bisa ganti-ganti lensa, tapi kita masih bisa ngezoom
tapi zoomnya digital. Dan kalau kita lihat kualitasnya harusnya sih ini nggak akan segonjreng si Pixel 6 Pro tadi, tapi tetap bagus lah. Dan menariknya kalau kita ngerekam pakai iPhone 13 Pro ini kita bisa rekam 4K 60 fps dengan ketiga lensanya, wide, ultra wide dan juga telefoto. Tapi yang menarik kalau kita rekam pakai lensa ultra wide seolah-olah itu kayak kita bisa ganti lensa ke 1 kali. Padahal ini adalah digital zoom dari lensa ultra wide-nya. Dan juga nanti kita bisa up to 1,5 kali ngezoom ya. Itu juga sama hasil zoom dari lensa yang ultra wide, zoom digital. Oke, gua rasa kita udah sama-sama lihat ya kualitas kedua kamera HP ini. Kemampuannya ini merata ya sebagai HP flagship. Cukup membuat kedua HP ini tuh menjadi favorit untuk banyak orang. Apalagi nih iPhone 13 Pro yang selalu menjadi pilihan utama bagi para tech YouTuber secara global termasuk di Indonesia. Kualitas iPhone ini lebih general ya bagusnya, apalagi untuk urusan video, bukan cuma soal detail aja, tapi kegunaannya yang benar-benar bisa diandelin. Fokusnya tuh keren, stabilisasinya oke, exposure-nya tepat pada subjek. Perekaman video Pixel 6 Pro juga nggak bisa dibilang biasa aja, keren juga, apalagi 4K 60 HDR+. Keunggulan Pixel 6 Pro ini masih di sektor fotografi yang sampai saat ini banyak tech YouTuber yang menyukai hasil processingnya juga. Kita nggak perlu lah ngomongin soal skor, ngomongin harus pasang nilai berapa, dapatnya berapa, apalagi skor-skor kayak DxOMark begitulah ya. Cukup terbukti, udah cukup terbukti kalau kedua HP ini tuh punya tempat terbaik untuk kameranya. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kasih komentar, kasih like juga kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.